Halo semuanya, selamat datang kembali di DR Story. Dan kita masih akan membahas kompetensi pedagogik dengan topik penilaian pada peserta didik. Nah, ini salah satu topik yang teman-teman harus kuasai, khususnya buat teman-teman yang akan mengikuti SKB Guru CPNS ataupun tes PPG. Langsung simak yuk pembahasannya. Langsung saja ke pembahasan soal yang pertama. Pada RPP tertulis indikator peserta didik mampu memperkenalkan diri sendiri dan orang lain. Bentuk penilaian yang paling tepat adalah Oke, di sini keywordnya adalah mampu memperkenalkan. Memperkenalkan berarti itu termasuk ke dalam penilaian keterampilan. Kita lihat yuk di pilihan gandanya untuk yang merupakan penilaian keterampilan yang mana saja. Mungkin kalian sudah menonton ya video sebelumnya, kita sudah membahas macam-macam penilaian. Nah, yang belum silakan kalian bisa tonton dulu ya. Kita kembali ke pilihan jawabannya. Untuk penilaian keterampilan yang bukan merupakan penilaian keterampilan itu yang mana saja, kita simak satu persatu. Yang A, penilaian portofolio, ini termasuk ke dalam penilaian keterampilan ya. Ini merupakan sekumpulan karya peserta didik yang diambil selama proses pembelajaran. Intinya kumpulan karya peserta didik. Berarti ini tidak sesuai ya, karena di situ kan mampu memperkenalkan. Nah, kemudian untuk penilaian proyek, ini pemberian tugas kepada peserta didik secara berkelompok. Jadi, ini juga termasuk ke dalam penilaian keterampilan, tapi tidak sesuai dengan keyword mampu memperkenalkan. Kemudian untuk yang C, tes pemahaman, ini tidak termasuk ke dalam penilaian apapun ya, baik penilaian sikap, pengetahuan maupun keterampilan. Jadi ini sudah pasti bukan jawabannya. Kemudian yang D, penilaian kerja, ini termasuk ke dalam penilaian keterampilan. Ini mengukur berdasarkan hasil kerja dari suatu tugas. Kemudian untuk yang E, jurnal, ini termasuk ke dalam penilaian sikap yang gunanya mencatat perilaku peserta didik yang ekstrim. Jadi ekstrim di sini maksudnya adalah mencatat perilaku terbaik ataupun yang kurang baik atau terburuk. Ini yang E itu sudah pasti bukan jawabannya karena bukan penilaian keterampilan. Kita lihat dari A, B, D yang paling cocok dari keyword mampu memperkenalkan itu yang mana? Jawabannya adalah yang D. Yang D itu penilaian kerja atau praktik. Jadi yang dinilai adalah praktiknya dalam memperkenalkan diri sendiri ataupun orang lain. Untuk lebih jelasnya, yuk kita langsung simak saja macam teknik penilaian keterampilan. Dan jadi untuk penilaian keterampilan itu kan ada 4 ya. Yang pertama itu ada penilaian kinerja atau penilaian praktik. Ini juga biasa disebut dengan penilaian unjuk kerja. Kemudian yang kedua ada penilaian produk. Yang ketiga penilaian proyek. Dan yang terakhir adalah penilaian portofolio. Dan langsung saja kita simak pengertian dari masing-masing penilaian keterampilan ini. Yang pertama, penilaian praktik atau kinerja ini digunakan untuk mengukur keterampilan proses dalam mengerjakan atau melakukan suatu tugas. Jadi intinya dalam penilaian ini yang dinilai adalah kualitas prosesnya dalam mengerjakan tugas atau mendemonstrasikan keterampilannya. Jadi yang paling penting adalah prosesnya ya, bukan produknya. Kemudian contohnya semisal guru ingin menilai siswa dalam bermain tenis, menari, menyanyi, dan sebagainya. Dan penilaian yang kedua, penilaian produk ini digunakan untuk mengukur keterampilan dalam mengaplikasikan pengetahuan ke dalam wujud produk. Salah satu tujuannya ini bisa menilai kemampuan siswa dalam bereksplorasi dan mengembangkan gagasan dalam mendesain dan menunjukkan inovasi dan kreasi, entah itu dalam bidang teknologi maupun seni. Jadi intinya untuk penilaian produk ini dilakukan terhadap kualitas suatu produk yang dihasilkan.
Berbeda dengan tadi penilaian praktik itu yang dinilai kan prosesnya. Kalau produk itu yang dinilai adalah hasil atau produknya. Kemudian contoh untuk penilaian produk ini itu bisa membuat kerajinan, karya sastra, laporan percobaan, dan sebagainya. Penilaian yang ketiga yaitu penilaian proyek. Ini mengukur kemampuan siswa dalam mengaplikasikan pengetahuannya melalui penyelesaian instrumen tugas proyek dalam periode tertentu. Instrumen tersebut berupa rangkaian kegiatan, itu mulai dari perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian data, pengolahan dan penyajian data, serta pelaporan. Tujuan dari penilaian ini itu untuk mengembangkan dan memonitor keterampilan siswa, baik dalam merencanakan, menyelidiki, dan menganalisis proyek melalui bacaan, wisata, ataupun wawancara. Jadi kalau tadi praktik yang dinilai prosesnya, kemudian produk itu yang dinilai kualitas produknya. Untuk proyek ini berarti dari prosesnya yang melalui berbagai instrumen tadi, kemudian sampai dihasilkan pelaporan atau hasil. Nah, contohnya investigasi jenis keanekaragaman hayati ataupun membuat video percakapan. Penilaian keempat, penilaian portofolio. Ini merupakan sampel karya siswa terbaik dari kompetensi dasar pada kompetensi inti keempat untuk mendeskripsikan capaian kompetensi keterampilan dalam satu semester. Jadi ini selain berfungsi sebagai tempat penyimpanan hasil pekerjaan siswa, portofolio juga berfungsi untuk mengetahui perkembangan kompetensi siswa. Dan pada akhir periode dinilai oleh pendidik bersama dengan peserta didik, sehingga dapat menilai perkembangan kemampuan peserta didik dan melakukan perbaikan. Jadi intinya kalau untuk penilaian portofolio itu kumpulan karya siswa yang digunakan sebagai perkembangan untuk perbaikan. Contohnya itu bisa karya karangan, puisi, gambar, ataupun tulisan. Contoh saat selanjutnya, Pak Fahri adalah guru IPA di SMP Maju Bersama. Beliau memberikan tugas kepada peserta didiknya untuk membuat makanan dan minuman dari buah segar dengan cara mengeksplor lingkungan sekitar sekolah. Jenis penilaian yang paling tepat digunakan oleh Pak Fahri adalah penilaian. Untuk soal ini, keywordnya membuat makanan dan minuman. Membuat makanan dan minuman ini sudah pasti penilaian keterampilan, tapi dilihat di pilihan jawaban itu ada semua ya penilaian keterampilan. Nah, berarti kita lihat keywordnya lagi, membuat makanan dan minuman dari buah segar dengan cara mengeksplor. Jadi kalau semisal ini hanya membuat makanan dan minuman, kemudian yang dinilai adalah kualitas dari produk makanannya itu, jawabannya adalah penilaian produk. Tapi di sini ada kata dari buah segar dengan cara mengeksplor lingkungan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah penilaian proyek. Nomor selanjutnya, pada RPP guru menuliskan kegiatan pembelajaran yaitu mempresentasikan hasil pengamatan tentang ciri-ciri bernyanyi dua suara atau lebih secara berkelompok, serta menyimpulkan konsep bernyanyi dua suara atau lebih secara berkelompok. Penilaian yang tepat untuk mengukur kemampuan siswa tersebut adalah, di sini keywordnya adalah mempresentasikan dan menyimpulkan. Nah, untuk soal ini kita harus tahu dulu, mempresentasikan dan menyimpulkan itu termasuk ke dalam kompetensi dasar apa. Jadi ini termasuk ke dalam kompetensi dasar pengetahuan. Kalau kompetensi dasar sikap itu tidak mungkin ya, karena ini tidak menilai tentang sikap atau perilaku. Kemudian kalau untuk kompetensi dasar keterampilan ini juga kurang tepat, karena ini tidak menilai produk ataupun praktik prosesnya ataupun proyek.
Jadi yang paling tepat itu kompetensi dasar pengetahuan. Nah, sekarang kita tentukan mana dari pilihan jawaban tersebut yang merupakan kompetensi dasar pengetahuan. Yang E, produk diskusi siswa. Produk sudah pasti jelas ya, ini penilaian keterampilan. Kemudian yang D, sikap siswa saat diskusi. Sikap termasuk ke dalam kompetensi dasar sikap. Yang C, pengamatan guru saat bernyanyi. Pengamatan. Nah, di sini termasuk ke dalam KD sikap juga. Kemudian yang B, tes konsep dasar bernyanyi. Tes konsep dasar ini termasuk ke dalam kompetensi dasar pengetahuan. Kemudian yang A, praktik yang baik bernyanyi. Ya, ini termasuk ke dalam kompetensi dasar keterampilan. Jadi untuk soal yang ini sudah jelas ya, jawabannya adalah yang B, tes konsep dasar bernyanyi. Selanjutnya, seorang guru hendak menilai kelebihan dan kelemahan siswa dalam menghargai perbedaan di kelasnya. Untuk menilai hal tersebut, instrumen yang dapat digunakan guru adalah, ingat ini yang ditanyakan adalah instrumen ya. Nah, kita lihat dulu ke keywordnya. Keywordnya seorang guru hendak menilai kelebihan dan kelemahan siswa dalam menghargai perbedaan, yang mana ini termasuk ke dalam penilaian sikap. Jadi kita lihat saja instrumen yang paling tepat dalam penilaian sikap tersebut. Kita lihat dari pilihan jawaban yang E, jurnal. Tadi sudah disebutkan ya pengertian dari jurnal. Kemudian yang D, lembar penilaian antar teman. Ini digunakan untuk saling menilai temannya terkait dengan pencapaian kompetensi sikap, perilaku, dan perilaku keseharian peserta didik. Kemudian kalau lembar penilaian diri, ini peserta didik menilai dirinya sendiri berkaitan dengan proses dan tingkat pencapaian kompetensi yang diperolehnya. Kalau tadi penilaian antar teman itu saling menilai, yang ini adalah menilai diri sendiri. Untuk yang B, skala sikap, ini tidak termasuk dalam instrumennya ya. Kemudian yang A, lembar observasi. Ini merupakan pengamatan terhadap perilaku peserta didik yang berkaitan dengan sikap spiritual dan sikap sosial. Nah, untuk observasi ini ada dua ya. Yang pertama itu kan berarti observasi dari guru mata pelajaran. Kemudian yang kedua dari guru BK ataupun wali kelas. Nah, kita kembali ke keywordnya. Tadi seorang guru hendak menilai kelebihan dan kelemahan dalam menghargai perbedaan. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang A, lembar observasi. Jadi ini pengamatan yang dilakukan oleh guru menghargai perbedaan, berarti ini dalam sikap sosial. Selanjutnya, salah satu rumusan indikator ketercapaian tujuan pembelajaran adalah dengan disajikan informasi yang mengandung beberapa kemungkinan kesimpulan. Peserta didik dapat menentukan kesimpulan yang paling tepat disertai alasannya. Peserta didik mengamati grafik berisi data tingkat kenakalan remaja dan faktor penyebabnya. Bentuk penilaian otentik holistik yang cocok diterapkan adalah, keywordnya adalah menentukan kesimpulan. Jadi ini termasuk ke dalam kompetensi dasar pengetahuan. Nah, sekarang kita langsung ke pilihan jawabannya. Yang A, tes uraian. Jadi ini kan siswa menguraikan jawaban dengan kata-kata dan caranya sendiri. Kemudian untuk yang B, tes objektif pilihan. Yang C juga tes objektif, tapi jawaban singkat ya. Ini merupakan tes tulis yang itemnya dapat dijawab dengan memilih jawaban yang tersedia. Kemudian untuk yang D, tes lisan mengungkapkan proses penarikan kesimpulan. Tes lisan itu kan menjawab secara lisan dengan kata-kata sendiri sesuai dengan pertanyaan yang diperintahkan. Kemudian untuk yang D, tes perbuatan atau performance, ini biasanya jawabannya diperoleh berupa tindakan dan tingkah laku konkret.
Dan dari keyword menentukan kesimpulan, sudah bisa disimpulkan ya, jawabannya adalah yang D. Karena di situ tes lisan mengungkap proses penarikan kesimpulan. Dan juga kenapa ini menggunakan tes lisan? Karena kan peserta didik disuruh mengamati grafik, kemudian langsung disuruh menentukan kesimpulannya. Jadi yang paling tepat adalah tes lisan. Seorang guru menginginkan siswa dapat melakukan tugas investigasi mulai dari perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan, analisis, sampai pada penyajian data. Maka jenis penilaian yang tepat untuk pembelajaran tersebut yaitu, di sini keywordnya kan tugas investigasi. Nah, ini sudah jelas ya, dan apalagi di sini ada instrumen dari perencanaan sampai penyajian data. Sudah jelas ini adalah teknik penilaian proyek. Selanjutnya, guru mengajar bidang studi kelas paralel. Karakteristik siswa masing-masing kelas sangat berbeda, termasuk irama belajarnya. Di akhir pembelajaran, guru mengadakan penilaian. Untuk menentukan kriteria kelulusan, beliau menggunakan kriteria yang berbeda antara kelas 1 dengan yang lainnya. Kasus tersebut menunjukkan menggunakan acuan penilaian. Nah, jadi penilaian acuan itu kan ada dua ya, penilaian acuan kriteria dan juga penilaian acuan norma atau sering disebut dengan penilaian acuan patokan. Nah, di sini kita lihat keywordnya kriteria yang berbeda antara kelas 1 dengan yang lainnya. Untuk penilaian acuan kriteria dan penilaian acuan norma sendiri, ini sudah kita bahas di video sebelumnya ya. Nah, tinggal kita review lagi. Untuk penilaian acuan kriteria, ini berarti berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya, semisal berdasarkan KKM. Nah, kalau penilaian acuan norma ini berdasarkan dari siswa, semisal siswa dengan siswa lainnya atau dengan kelompok lain ataupun dengan kelas lain. Nah, untuk yang di soal ini keywordnya kan kriteria yang berbeda antara kelas 1 dengan yang lainnya. Berarti yang paling tepat adalah penggunaan penilaian acuan norma. Lanjut, Bu Lazuardi, seorang guru bahasa Indonesia di kelas 8, ingin mengetahui kemampuan siswa dalam menulis naskah drama berdasarkan unsur-unsur naskah drama yang sudah dipelajari bersama. Bentuk penilaian yang seharusnya Bu Lazuardi gunakan adalah penilaian keywordnya menulis naskah drama. Nah, jadi ini bisa kalau yang dinilai prosesnya itu berarti penilaian praktik atau unjuk kerja. Tapi kalau yang dinilai adalah hasilnya, maka ini adalah penilaian produk. Nah, dilihat dari keyword menulis naskah drama berdasarkan unsur naskah yang dipelajari, berarti ini yang dinilai adalah hasilnya atau produknya. Sehingga untuk nomor ini jawabannya adalah penilaian produk. Pembahasan soal yang terakhir, kumpulan tugas peserta didik yang merupakan bukti-bukti autentik yang telah dicapai dan dikumpulkan peserta didik untuk mencapai hasil belajar yang lebih baik adalah. Dan keywordnya kumpulan tugas peserta didik. Ingat, ini sudah dibahas tadi ya. Jadi kalau kumpulan tugas ataupun kumpulan karya-karya siswa itu termasuk ke dalam portofolio. Jadi jawabannya adalah yang B. Dan ini dia sebagai penutup pelatihan untuk teman-teman semua. Silakan bisa dibaca soalnya dan jangan lupa komen jawaban kalian ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga teman-teman bisa dimudahkan dalam mengerjakan tesnya. Semoga berhasil dan sampai jumpa lagi.